saya persilakan untuk Mas L. Silakan Mas L. Oke, terima kasih Mas Yogi. Saya izin untuk share screen mungkin. Eh, sudah kelihatan share screen saya? Masih loading, Mas. Oke, oke. Nah, ini Bentar, udah kelihatan. bentar, saya slideshow dulu. Oke, mohon izin teman-teman dari Seat for Women ya. Mungkin saya di sini mungkin sekitar sampai jam 3 nanti mungkin kita akan sedikit sharing-sharing tentang pentingnya digital marketing ya. Karena kalau kita ngomong digital marketing, sekarang apa sih yang tidak digital gitu. Makanya di sini kita akan sedikit sharing tentang usaha semakin berkibar di dunia digital. Karena semuanya sekarang serba digital. Apa yang tidak digital gitu ya. Bahkan sampai kemarin itu saya juga heran gitu ya ketika lihat sebenarnya menurut saya itu usahanya itu receh. Ternyata di dunia digital juga bisa berkembang yang sangat luar biasa sampai buka franchise dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelum masuk ke materi mungkin kita sedikit kenalan dulu ya kakak-kakak, bunda-bunda. Jadi tadi mungkin sudah sedikit introduction, sudah sedikit perkenalan. Nama saya sebenarnya Elif. Nah, karena multi persepsi tadi ya, sering diartikan aneh-aneh, sering dikira saya cewek, Elif merek vitamin rambut, merek kendaraan, sampai ono sing ngomong Elif bak tak sak gym gitu ya. Makanya teman-teman di kampus membrandingnya itu dengan Mas L. Nah, nah kalau untuk kesibukan saat ini saya untuk main job atau pekerjaan utama sebagai public relation dan social media manager di Institut Asia Malang. Terus side jobnya itu tadi sudah saya katakan sudah saya spill dikit ya, digipreneur kalau saya bilang karena saya suka cari cuan online, entah itu dari media sosial, dari TikTok, dari Shopee, dari Instagram. Terus saya juga fasilitator, kakak-kakak, bunda-bunda, saya juga fasilitator di Asia Training Center. Jadi Institut Asia Malang ini punya lembaga training namanya Asia Training Center yang biasanya ngasih coaching, ngasih materi-materi ke perusahaan-perusahaan, instansi pemerintahan, atau yang membutuhkan untuk pengembangan SDM-nya ya. Nah, saya di situ juga sebagai fasilitator dan karena hobi saya itu ngopi. Nah, kalau pagi itu saya nggak ngopi itu, waduh, kemana-mana pikiran saya gitu ya. Pala ini kayak di palu-palu gitu ya. Nah, karena hobi saya ngopi, akhirnya saya juga kalau malam ada bisnis kopi kecil-kecilan namanya Askal Coffee di daerah Karanglo. Nah, kalau untuk pendidikan saya S1 akuntansi sebenarnya. Biasanya teman-teman, loh sekarang kan pekerjaannya kayak gini, digital marketing gitu. Kok S1-nya akuntansi ya namanya. Nah, itulah mungkin saya dulu nyasar atau gimana masuk jurusan akuntansi, tapi memang untuk S2 saya ngambil magister manajemen konsentrasi digital marketing. Nah, itu makanya saya sekarang lebih banyak ngurusi digital marketing, ngurusi pengembangan online, inovasi online di Institut Asia Malang. Nah, kalau media sosial, saya ini kakak-kakak dan bunda-bunda, kalau di TikTok saya ada yang namanya tokonya L, karena suka jualan juga yang berbau cuan-cuan. Nah, kalau di Instagram namanya itu cuan bareng L. Jadi nanti kalau misalnya pengen sharing-sharing, pengen tanya-tanya tentang seputar dunia digital marketing juga boleh. Kalau memang pengen drop komentar di situ, biasanya saya jawab pakai video. Biasanya kalau memang ada waktu, enggak apa-apa nanti kalau mau di follow, enggak follow ya enggak apa-apa. Biasanya kalau ada yang tanya tetap tak jawab gitu. Nah, oke, karena saya tadi ngomongin saya ini tukang konten atau sosial media manajernya di Institut Asia Malang, ini saya kasih contoh konten saya dan teman-teman saya. Jadi saya biasanya juga bikin konten-konten promosi di Institut Asia Malang. Salah satunya yang kemarin ini FYP banget, dalam waktu 3 hari itu bisa tembus sampai 400.000 viewer. Nah ini tak kasih sedikit contoh ya. Desain 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 keliling. Desain nggak mas? Apa sih nganggu aja? Apa sih nganggu aja? Udah, makasih mas. Desain desain kak. Jasa desainnya kak. Apaan sih orang ini nggak jelas banget deh. Ya Allah, kuatkanlah hamba dalam menghadapi cobaan ini ya Allah. Halo, Halo Bapak, gimana? Logo perusahaan kita udah jadi belum? belum Pak. Masa udah 1 bulan nggak jadi-jadi? Sudah, biar aku aja yang take over. Desainnya mas. Mas, sini mas. Oh, Iya kak. jasa desain keliling ya? Iya pak. Kebetulan sekali, saya butuh logo untuk perusahaan yang baru. Bisa dibuatkan sekarang juga. Bentar ya pak.
keren juga ya desain kamu. Karena desain kamu cepet dan hasilnya luar biasa. Ini buat kamu semuanya. Beneran ini Pak? Iya. Banyak kan Terima ini, kasih Pak? ya. Nggak apa-apa. Ini saya puas sekali dengan hasil desain kamu kali Terima ini. kasih Pak. Terima kasih. Gak bisa dibiarin bocah ini. Lama-lama direbut semua pelangganku. Aku tidak akan tinggal diam. Kadang memang dunia itu tidak adil anak muda. Tapi karena aku salut sama semangatmu yang luar biasa, mau nggak gabung di perusahaan saya? Oh, mau Nah, Pak, mau Pak. Terima kasih Dan banyak, Pak. untuk Terima mengembangkan kasih, Pak. potensimu yang luar biasa, nanti kamu saya kasih beasiswa kuliah S1 di Institut Asia. Oh, terima kasih. Akhirnya setelah 3,5 tahun aku lulus kuliah. Desain. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh konsep digital marketing. Cuma kalau memang untuk grade seperti itu ya butuh effort ya. Nanti saya nggak akan ngasih contoh-contoh yang seperti itu. Itu adalah sebagian contoh bahwa seperti kampus aja loh. Sekarang kalau kita pengen jualan, kita pengen mengenalkan kampus kita ke mahasiswa baru, kita nggak bisa ini ya hanya mengedepankan konvensional marketing. Makanya saya juga pakai konsep-konsep soft selling, pakai digital marketing kayak gitu. Nah, kalau yang ngomongin digital marketing, kita juga harus peka nih terhadap tren. Nah, kemarin trennya itu adalah tren jasa desain keliling. Makanya waktu akhirnya itu saya bikin jasa desain keliling gitu ya. Nah, itu pasti banyak yang komen, "Mas kok nggak pakai laptop? Kok nggak pakai?" Nah, itu adalah salah satu ini ya point of interest-nya orang supaya lihat itu, "Oh, bos sih," gitu loh. Akhirnya komen ketika banyak yang komen, banyak interaksi, engagement-nya bagus, akhirnya naik gitu ya, algoritmanya kebaca algoritmanya TikTok dan naik teman-teman. Jadi itu adalah salah satu contoh bahwa kayaknya di semua segmen, di semua sektor kita itu memang sudah harus mengenal yang namanya digital marketing. Terus saya di Institut Asia Malang juga sering bikin konten-konten parodi kayak gini. Jadi di sini kita akan karena memang belajar. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang digital marketing. Mohon maaf nanti kalau ada salah-salah, mohon dimaafkan karena sempurna dan tidak pernah salah itu hanya milik Tuhan. Jadi kalau ada salah, di sini kita akan membahas tentang digital marketing. Jadi di sini kita akan belajar tentang brand, strategi, tren, advertising, dan Oke, deskripsi digital marketing adalah sebagai berikut teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa baca dengan jelas bahwa digital marketing adalah salah satu tipe pemasaran atau dunia marketing yang saat ini perkembangannya sangat luar biasa. Nah, jadi itu adalah sedikit contoh bahwa yang pertama tadi kita kalau ngomongin digital marketing kita harus ngikut tren, dan digital marketing itu kalau kita ngomong penting banget di semua segmen, di semua industri apapun lah gitu. Kalau kita ngomongin sekarang zamannya zaman digital marketing. Yang kedua itu biasanya orang mikir kalau kampus itu kontennya kan yang serius, yang pakem, yang ya edukasi. Nah, tapi edukasinya tadi kan agak sedikit melenceng. Nah, karena saya pernah melakukan mini survei ke beberapa teman-teman dari SMA, SMK gitu ya. Nah, ternyata teman-teman itu lari ke media sosial 90% itu bukan nyari yang serius, tapi nyari yang santai-santai, nyari hiburan, rata-rata kayak gitu. Karena di dunia nyata kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang serius-serius, makanya kalau lari ke media sosial itu cari informasi yang ringan-ringan. Makanya di Institut Asia Malang di media sosialnya saya itu juga mengemas konten-kontennya itu dengan sangat ringan, sangat meskipun kita kontennya edukatif juga dibuat seringan mungkin supaya apa orang itu engage dan tertarik untuk nonton, follow dan opo sih Asia ini, penasaran gitu loh. Nah, oke, kakak-kakak dan bunda-bunda mungkin itu introduction aja. Jadi kalau kita ngomongin pentingnya digital marketing, kayaknya sebenarnya pertanyaan ini sudah tidak perlu kita tanyakan gitu ya. Karena kalau kita ngomongin digital marketing ya, kalau saya ngomong sekarang ini merupakan sesuatu yang wajib kalau teman-teman punya bisnis. Karena apa? Saya buka dari ini, saya punya video fenomena yang terjadi saat ini. Nah, Kondisi Tanah Abang sekarang sepi, tidak ada pengunjung. jadi Kamu ngomong gampang aja.
Ya, bisnis bisa naik, omset bisa naik, apalagi itu penjual bisa naik. Zaman sekarang susah, sepi. Semua pasar lagi sepi, customer pada sepi, tak ada yang datang. Bagaimana? Ini tak ada customer datang. Nah, jadi itu eh, kalau kita itu adalah salah satu contoh ketidaksiapan kita di era perubahan saat ini. Jadi kalau kita ngomongin pasar sepi, UMKM sepi dan yang lain sebagainya ya memang wajar karena memang saat ini terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat ya. Jadi kayak orang-orang seperti saya ini, anak-anak muda, generasi-generasi Z, generasi-generasi milenial itu adalah generasi-generasi yang dimanjakan oleh yang namanya teknologi. Makanya kalau kita punya usaha, punya bisnis, kalau kita nggak menyentuh sesi digitalnya, pasti kita akan kalah bersaing. Contoh ada beberapa ya, ada video yang sudah saya tunjukkan tadi. Karena kalau kita ngomong kita hidup di era perubahan, teman-teman. Jadi kita harus beradaptasi, kita harus mengikuti perubahan itu. Ya, meskipun yang namanya perubahan itu ya datang secara tiba-tiba dan pasti tanpa kita sadari. Contoh inilah, kalau saya ngomongin sedikit saya kasih contoh perubahan-perubahan yang terjadi mulai dari beberapa lalu. Contoh kita kalau ngomongin di dunia transportasi, dulu kan nggak rame-rame kayak sekarang juga ya. Akhir-akhir ini kan rame tentang TikTok. Gara-gara TikTok UMKM kokot gitu ya. Gara-gara TikTok pasar jadi sepi. Tapi beberapa tahun yang lalu kita perlu ingat juga bahwa sebelum kasusnya TikTok ini pernah terjadi juga. Waktu itu adalah protes besar-besaran di dunia transportasi. Karena yang biasanya itu konvensional, terus waktu itu ada muncul sebuah platform yang namanya Gojek. Nah, di mana waktu itu moda transportasi konvensional protes besar-besaran karena merasa itu dia terancam, gitu ya. Nah, tapi lama-kelamaan juga orang-orang sudah terbiasa. Bahkan kalau saya ngomongin di Malang, 2011 saya datang ke kota Malang dengan sekarang itu kondisinya sudah beda banget kalau kita ngomongin dunia transportasi. Dulu ketika awal-awal kuliah kalau saya naik angkot tuh sekali nyari angkot tuh gak langsung ketemu bisa masuk gitu ya. Meskipun angkotnya lewat kadang penuh, saya harus nunggu angkot berikutnya. Kalau sekarang rata-rata kosong. Bahkan kalau kita bilang ojek pangkalan, angkot itu bisa dibilang hidup segan mati tak mau. Terus kalau kita ngomongin sektor keuangan, ini juga berubah sekarang. Dulu kalau kita ngomongin duit, kita ngomongin uang, berarti kan harus ada fisiknya uang kayak gini ya. Nah, cuma kalau sekarang kita ngomongin duit, kita ngomongin uang, itu sudah tidak lagi melulu tentang fisik. Karena di dalam HP kita itu juga isinya duit sekarang. Kalau saya kuliah dulu nggak mau bayar kopi gitu ya, misalnya saya ngopi kayak sekarang gitu ya, nggak mau bayar, pura-pura, waduh bro, dompetku ketinggalan. Nah, kalau sekarang nggak bisa kayak gitu lagi. Bro, dompetku ketinggalan, bayarannya sih. Ya, monggo HP gitu kok. Scan pakai QRIS dong. Kan ada Shopee Pay, ada Dana, ada OVO. Nah, kalau kita ngomongin dunia perbankan sekarang juga kayak gitu. Dulu bank itu konvensional, harus punya cabang di setiap kota. Kalau pengen menjangkau nasabah di seluruh Indonesia. Nah, sekarang sudah orang-orang sudah mengenal yang namanya bank digital. Saya kalau pengen buka rekening ya tinggal video call, nanti foto KTP, masukin NIK, kayak gitu-gitu sudah 15 menit jadi besoknya kartu ATM saya dikirim. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Contoh kalau di dunia pendidikan biasa dulu offline, sekarang banyak yang online. Kita ngomongin dunia bisnis, dulu kalau kita pengen jualan berarti kita harus punya toko, harus punya ruko, harus di pasar. Sekarang sudah bergeser. Kita mengenal yang namanya e-commerce, kita mengenal yang namanya marketplace. Nah, kalau kita pengen cek kesehatan dulu harus ke klinik, ke dokter. Sekarang bisa pakai Halodoc. Jadi memang mau tidak mau kita harus sadar bahwa kita hidup di era perubahan, kita harus ikut itu. Kalau tidak ikut gitu, aduh, pasti kita akan kalah saing. Nah, ini tak kasih contoh. Ini kemarin kebetulan saya juga ngefans sama orang ini ya, namanya Kurir Drodok gitu ya. Ini akun TikToknya namanya Kurir Drodok. Saya itu sering mantau video-videonya dia. Dan kemarin tuh ketika saya lihat TikToknya dia itu saya nemu video yang lucu. Tapi selain lucu itu saya merasa, oh ini ada pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini gitu ya. Nah ini coba saya putar. Ini lho, intine wong sabar iki. Iku pasar Mlembing rek. Pasar iko. Tuku pacul. Sawamu lak selak garing ta ya opo sih rek. Tak kirim wis. Alhamdulillah makasih yo. Gak rugi aku. Dadi kurir. Ngeterno wong males-males ini lho. Wong karek nyang-nyangan iki korek lho, Ndrek. Lu pasar Mlembing.
angel. Nah, jadi ini adalah salah satu bukti bahwa memang pola hidup masyarakat kita, pola konsumsi masyarakat kita, daya beli dan pola transaksinya itu juga jauh berbeda. Nah, ini contoh adalah ini kan kasusnya di Malang gitu ya, di depannya Pasar Belimbing. Rumahnya itu tinggal nyebrang jadi rumahnya itu tinggal nyebrang kalau dari Pasar Belimbing, tapi dia beli cangkul. Beli cangkul itu kan seharusnya tinggal ke pasarnya, nyebrang, tawar-menawar harga, pulang. Jadi, tapi dia rela beli online, yang dimana dibeli online ini dia mungkin harus menunggu 1 hari, 2 hari baru barangnya datang. Tapi ya itulah yang terjadi sekarang. Bahkan nggak cuma orang ini, akhirnya saya merasa gitu ya, oh ya bener, aku juga kayak gitu ya. Wong aku kemarin beli gula untuk coffee shop online. Bahkan kemarin saya beli palu, beli paku, beli tang itu online. Nah, ini adalah bukti bahwa semuanya berubah sekarang. Jadi kalau kita nggak ikut Ini iki lho. berubah, jadi kalau kita nggak ikut berubah ya kita akan tergeser gitu. Nah, kemarin saya juga baca sebuah rilis. Rilis ini dikeluarkan oleh ini ya WEF, namanya World Economic Forum. Nah, WEF ini mengeluarkan sebuah rilis namanya The Future of Job Report tahun 2020. Dalam salah satu laporannya dia ada data kayak gini. Datanya adalah pada tahun 2025 akan ada 85 juta pekerjaan hilang karena teknologi. Dan di tahun 2025 akan muncul juga 97 pekerjaan baru karena teknologi. Nah, ini waktu saya pertama kali baca di tahun 2021, baca rilis ini, saya itu agak sanksi. Mosok sih gitu loh. Ya memang kita hidup di era perubahan, tapi masa se ekstrim ini gitu loh. Nah, tapi ketika saya pikir-pikir, ya bener. Ini mungkin bahkan sekelasnya WEF World Economic Forum juga nggak mungkin mengeluarkan sebuah data yang nggak ono dasare. Nah, makanya ketika saya amati, ketika saya cari literasi-literasi, ketika saya baca jurnal, saya ikut kuliah tamu kayak gitu-gitu, oh ternyata bener. Memang kita harus waspada, kita harus mengikuti perkembangan yang ada. Jadi intinya kalau kita nggak bisa beradaptasi ya kalah sekarang gitu loh. Nah, jadi kalau kita nggak bisa mengikuti perkembangan yang ada ya kita kalah, kita akan mati sekarang. Karena adaptasi saat ini adalah solusi. Kalau zamannya digital marketing ya kita harus ikut digital marketing. Karena memang pola konsumsi masyarakat, pola hidup masyarakat, pola hidup konsumen, pola konsumsi konsumen itu rata-rata sudah ke arah sana semua gitu, kakak-kakak dan bunda-bunda. Nah, ini saya ingin sedikit kasih gambaran data aja. Ini data ini saya ambil dari dataindonesia.com. Jadi saya kemarin ngambil dari dataindonesia.com. Ini adalah data pengguna sosial media dari tahun ke tahun. Jadi memang pengguna media sosial di Indonesia dari tahun ke tahun itu perkembangannya sangat luar biasa. Nah, ini contoh kalau saya ngomongin di tahun 2014. Nah, di tahun 2014 itu pengguna media sosial di Indonesia itu hanya sekitar, ini pengguna aktif ya, nah itu hanya sekitar 62 juta pengguna. Nah, 1 tahun kemudian, di tahun 2015 itu jadi 72 juta pengguna. Tahun 2016 naik jadi 79, naik terus. Ini 2020, di 2019-2020. Di mana waktu itu kalau kita ingat ya, musimnya pandemi itu naik banget juga karena orang-orang yang awalnya punya pekerjaan di luar mungkin akan lebih banyak berkecimpung di media sosial, bermain HP. Akhirnya di tahun 2019 150 juta pengguna media sosial aktif. Tahun 2020 160, 2021 170 dan di 2022 191 juta. Jadi antara 2020, 2021 sampai 2022 itu perkembangannya juga sangat signifikan karena orang merasa oh di masa pandemi kemarin itu yang bisa diandalkan ya media sosial, ya digital marketing, ya penjualan digital kalau punya bisnis. Itu makanya orang-orang sudah mulai melek tentang pentingnya digital marketing. Nah, ini adalah data-data perkembangan media sosial. Nah, kalau sosial media yang paling banyak dipakai, ini. Nah, kalau ini adalah data media sosial yang paling banyak dipakai di Indonesia. Nah, kalau kita lihat yang pertama itu WhatsApp ya, karena WhatsApp ini kan aplikasi komunikasi sebenarnya, cuma bisa kita
kita fungsikan juga untuk digital marketing, tapi menurut saya untuk digital marketing itu ya kurang powerful sih, karena kita hanya bisa pakai direct atau story. Nah, story pun kita juga tidak bisa menjangkau semua orang. Jadi kita hanya bisa menjangkau orang-orang yang sudah berteman dengan kita. Yang kedua, media sosial yang paling banyak dipakai adalah Instagram. Instagram ini masih cukup oke kalau kita ngomongin digital marketing. Cuma kalau untuk pemula, kita butuh effort banget untuk berkembang di Instagram. Gitu ya. Karena Instagram itu antara follower dengan viewer, antara follower dengan engagement itu linear. Jadi kalau followernya banyak, kemungkinan engagement-nya itu juga bagus gitu ya, banyak. Nah, tapi kalau followernya itu sedikit, followernya kita itu cuma ya di bawah 100 lah, itu engagement-nya itu juga dikit gitu loh. Jadi susah banget untuk naik untuk pemula. Instagram itu oke. Memang kalau untuk pemula menurut saya agak perlu perjuangan yang sangat keras kalau di Instagram. Nah, Facebook ini juga masih bisa dipakai, tapi sayangnya Facebook ini penggunanya adalah orang-orang yang umurnya itu sudah, mohon maaf, 35 ke atas. Karena saya beberapa kali melakukan mini survei ke mahasiswa, ke siswa SMA, SMK gitu ya. Nah, itu rata-rata mereka itu kalau yang punya Facebook itu bisa dihitung dengan jari. Jadi yang paling banyak digunakan oleh teman-teman anak-anak muda sekarang gitu ya, generasi Z, generasi milenial, anak-anak kuliah. Nah, itu adalah Instagram dan TikTok. Nah, cuma kalau saya untuk pemula, untuk orang-orang yang baru memulai yang namanya digital marketing, baru mulai bikin konten, saya lebih suka kalau teman-teman ini pertama kali memulainya itu adalah dari TikTok. Nah, memulainya itu adalah dari karena TikTok ini menurut saya everyone ya. Semua orang bisa menjadi kreator, semua orang bisa naik. Jadi algoritmanya TikTok itu keren, unik gitu ya. Bahkan ketika saya waktu itu masih awal-awal konten, itu ketika saya masih punya 100 follower, itu ada video saya itu yang bisa sampai viewernya itu puluhan ribu. Dan akhirnya linear, ketika viewernya saya naik sedikit demi sedikit, ketika viewer saya naik ribuan gitu ya, akhirnya sedikit demi sedikit untuk follower saya juga naik. Jadi menurut saya untuk pemula cocok banget. Jadi ya untuk pemula paling cocok adalah memulainya dari TikTok. Bukan berarti yang lain tidak bagus ya, kayak Instagram, kayak gitu-gitu juga oke. Cuma seperti yang saya jelaskan di awal, kalau untuk pemula kayaknya agak berat kalau memang berjuang di awal pakai Instagram. Kecuali memang dari awal sudah punya Instagram yang ini ya, misalnya sudah punya branding di Instagram yang cukup bagus, tapi kalau memang benar-benar memulai dari nol di Instagram itu agak berat. Nah, mungkin memulai dari TikTok dulu. Nah, kalau di TikTok ini oke, followernya sudah banyak, sudah lumayan cukup punya branding nih, sudah punya follower yang cukup oke, sudah punya follower yang loyal di TikTok, mungkin sedikit demi sedikit mulai diarahkan ke Instagram juga nggak apa-apa. Semua media sosial itu ada kelemahannya. Contoh, TikTok ini kelebihannya adalah gampang banget kita grow up, gampang banget kita naik. Tapi naiknya kita itu tidak linear dengan engagement. Jadi meskipun follower kita 100.000, kalau konten kita itu nggak selalu ini ya, kalau konten kita itu istilahnya nggak nice, jadi ganti-ganti tema konten itu biasanya juga nggak akan linear, nggak akan meskipun followernya banyak, engagementnya titik lah, apa interaksi ini sedikit lah gitu. Engagement itu adalah interaksi, jadi interaksinya dikit. Tapi kalau di Instagram, ketika rata-rata orang yang di Instagram itu adalah orang-orang loyal, dia sudah follow, ketika kita bikin konten itu akan diikuti terus gitu loh. Nah itu bedanya. Jadi untuk memulai itu lebih bagus di TikTok, sesuai dengan pengalaman saya ya. Jadi untuk memulai pertama kali itu nah, tapi kalau di TikTok-nya ini sudah naik, sudah bagus, nyoba kayak di Instagram juga boleh gitu. Jadi membangun branding di Instagram juga itu lebih bagus. Nah, kenapa sih kok TikTok ini ya? Tadi mungkin sudah tak singgung-singgung ya. Jadi TikTok ini memang diciptakan untuk mudah digunakan oleh semua orang. Jadi kayak dia itu memang di-create untuk nyaingi YouTube, nyaingi Instagram. Contoh kalau di YouTube itu orang kalau pengen bikin konten, itu orang harus punya skill editing.
harus punya skill untuk bikin video yang bagus lah intinya gitu lah. Tapi kalau di TikTok ini enggak loh gitu ya. Kadang kita lempar video-video yang menurut saya ini enggak bakalan naik, tapi ternyata naik. Nanti akan saya kasih contoh saya kasih contoh beberapa video yang menurut saya itu sebenarnya kok bisa sih gitu ya. Sampai saya melakukan analisa sendiri itu bingung, kok bisa sih video kayak gini naik banget gitu loh. Nah, yang kedua, algoritmanya TikTok itu unik. Jadi kayak semua orang itu memungkinkan untuk dapat exposure atau perhatian. Jadi unik pokoknya algoritmanya TikTok ini untuk orang-orang atau pemula gitu ya. Nah, dan selalu menyajikan fitur-fitur terbaru. Jadi TikTok itu kalau menurut saya kayak tiap bulan itu pasti ada update fitur-fitur yang terbaru. Contoh kalau kita pengen nyari uang dari situ, kayak kemarin ada keranjang kuning yang meskipun sekarang sementara lagi ngurus perizinan, jadi sementara di stop dulu. Terus kayak kemarin ada TikTok series, jadi banyak banget ada TikTok live yang kita bisa kasih gift-gift. Jadi dia itu selalu update gitu loh, cepet banget update. Dan karena update-nya itu dari beberapa teman-teman kreator, saya istilahnya dapat beberapa kali diskusi sama beberapa teman kreator itu kayaknya TikTok ini sampai 10 tahun ke depan masih kayaknya menjadi salah satu ini ya media sosial yang cukup bisa menjadi yang paling diminati atau paling banyak penggunanya itu. Makanya cocok banget memula dari TikTok. Nah, ini mungkin teman-teman, kakak-kakak, bunda-bunda di sini mungkin juga sudah tahu ya isunya gitu ya. Isunya TikTok Shop dilarang, TikTok Shop ditutup, TikTok Shop. Jadi memang isu yang dibangun itu sangat luar biasa. Tapi sebenarnya itu untuk orang yang berjualan langsung di TikTok. Dan itu pun saya dapat bocoran kemarin dari salah satu kreator manager. Jadi dapat bocoran dari salah satu kreator manajernya TikTok, itu ternyata ya seperti yang itu ternyata ya bukan ditutup secara permanen. Cuma memang karena sebenarnya TikTok masuk ke Indonesia itu kan izinnya media bukan e-commerce. Jadi ditutup sementara untuk mengurus izinnya sebagai e-commerce dan nanti mungkin akan dibikin dua platform yang berbeda. Jadi untuk sosial media ada, untuk ada sendiri gitu. Jadi nah, tapi kalau kaitannya dengan digital marketing itu enggak ada hubungannya. Jadi meskipun TikTok Shop ditutup secara permanen pun enggak ada kaitannya, enggak popo gitu loh. Karena kita di sini ngomonginnya adalah digital marketing, bukan jualan di TikTok Shop gitu. Nah karena kan kalau kita ngomongin digital marketing teman-teman kan kakak-kakak dan bunda-bunda di sini kan jualannya tidak langsung disuruh beli langsung di TikTok Shop-nya saat itu juga ya gitu loh. Jadi bisa saja kita arahkan ke platform yang lain. Tapi intinya untuk branding dan digital marketingnya lewat TikTok masih tetap bisa dan tidak ada masalah gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang menurut saya itu orang yang bisa grow up banget di TikTok. Jadi kalau yang pertama ini, mungkin bunda-bunda ada yang tahu yang namanya ini ya, sop buah. Ini saya beberapa kali mantengin tuh, wah dia promosinya di TikTok sangat luar biasa. Dia digital marketingnya di TikTok sangat luar biasa gitu ya. Sampai orang itu mau beli tuh antri-antrinya minta ampun. Kayak gini sampean. Jadi itu adalah contoh konsep digital marketing yang menurut saya berhasil di TikTok. Dan banyak sebenarnya contoh-contoh kreator-kreator atau usaha-usaha, ini kan UMKM gitu ya, UMKM yang dia digital marketingnya lewat TikTok. Nah ini ada juga yang nanti kalau saya jualan pete, enggak jualan. Terus ini ada nanti kalau tapi sorry, yang ini ada yang jualan motor itu ya. Bang Arik ini kan jualan motor. Jadi kayaknya sekarang semuanya harus digital marketing. Ini jualan sop buah digital marketing. Jualan pete yang menurut kita, aduh pete yo. Itu ya biasanya kita jualannya di pasar. Saya kira di TikTok tuh ya rame gitu loh. Ada orang jualan itu. Nah biasanya orang showroom. Showroom itu ya jualan motor ini ya bagi-bagi selebaran. Kalau sekarang ramenya di TikTok juga. Jadi digital marketing juga. Intinya harus sih gitu loh. Jadi ini mungkin kesimpulannya. Jadi
kesimpulannya dari contoh-contoh tadi saya makanya pengen ngomong bahwa bukan pentingnya gitu ya. Tapi di sini saya garis bawahi kenapa wajib. Jadi bukan lagi penting, tapi menurut saya untuk UMKM, untuk bisnis, entah itu bisnis kecil ataupun bisnis gede, sekarang itu sudah wajib pakai yang namanya digital marketing. Jadi bukan lagi penting tapi wajib itu. Nah, kenapa gitu loh? Kenapa kok wajib? Ya pertama karena jangkauannya itu lebih luas. Jadi contoh, saya tuh punya teman, dia jualan casing HP. Nama brandnya itu Black Dove. Nah, dia jualannya lewat Shopee, Tokopedia, TikTok. Nah, dia brandingnya lewat digital marketing. Dia 1 bulan bisa dapat omset sampai 200 juta, padahal dia jualannya dari kos-kosan. Bayangin kalau dulu kita pakai marketing konvensional, kita harus sewa ruko, biaya ruko berapa. Kalau jual door to door juga, waduh kita butuh effort yang sangat luar biasa. Tapi dengan digital marketing, jangkauannya lebih luas. Contoh dia dari Malang bisa menjangkau seluruh Indonesia. Bahkan kemarin beberapa kali dia dapat pesanan Malaysia. Nah, contoh itu dengan digital marketing, jangkauannya lebih luas daripada marketing konvensional. Tapi untuk biaya itu lebih hemat, terutama bagi kakak-kakak, bunda-bunda ya di sini yang istilahnya masih menjalankannya secara organik ya. Karena awal-awal digital marketing kita pasti organik dulu. Baru nanti kalau memang kita sudah punya finansial, kita sudah punya sistem yang oke, brandingnya sudah oke, baru kalau mau main ads, mau ngiklan itu enggak apa-apa. Tapi istilahnya kalau kita bilang jangkau untuk digital marketing ini itu jangkauannya bisa ya jangkau kan konsumen yang bisa kita jangkau itu pasti lebih luas dengan biaya yang lebih hemat itu. Meskipun ya kalau untuk di masa transisi kita juga jangan langsung ekstrim ya. Jangan sampai kayak ya wes aku digital marketing tok, marketing konvensionalku tak tinggal no. Ya jangan. Jadi harus dua, marketing konvensional jalan, digital marketing sedikit demi sedikit ditata juga gitu loh. Nah, itu alasan itu mungkin sedikit kesimpulan dari contoh tadi ya, banyak contoh-contoh tentang digital marketing. Maka dari itu yuk mulai ngonten gitu ya. Yuk mulai ngonten. Kadang ada orang yang mikir, wah digital marketing itu sing berat-berat gitu ya. Digital marketing itu berarti aku harus pinter ads, aku harus bikin konten yang kayak Mas El tadi yang butuh tim yang gini gitu. Enggak juga gitu loh. Nanti saya kasih contoh konten-konten yang simple yang bisa di-create siapapun tapi impact-nya luar biasa. Nah, maka dari itu yuk mulai ngonten gitu. Mulai ngonten pakai HP aja dulu. Karena kalau kita berpikir sing berat-berat, waduh gitu ya. Jadi kadang kalau diajak ngonten tuh ini contoh ini ya. Jadi ini adalah contoh kendala-kendala digital marketer baru atau konten kreator atau orang yang pertama kali mau ngonten itu overthinking sih. Jadi yang paling sering terjadi ketika orang mau ngonten itu adalah pertama overthinking, yang kedua adalah punya mindset yang salah. Contoh overthinking itu gini. Jadi waduh gimana nanti gimana nek aku nanti gimana nek kontenku elek gitu ya. Wah, jangan-jangan aku nanti dirasani tonggoku. Waduh kok alemen ngonten. Aduh ini. Masalahnya saya itu kalau jadi urung ngonten itu sudah overthinking, sudah banyak pikiran-pikiran sing ndak gitu loh. Padahal ya nggak segitunya kok gitu loh, nggak segitunya gitu ya. Jadi ojo overthinking dulu, jangan overthinking, ojo mikir sing aneh-aneh dulu, dan jangan punya mindset yang salah. Karena kadang ketika mindset itu salah, wah aku kalau pengen jadi konten kreator berarti aku harus good looking koyo Ria Ricis. Aku nek pengen ngonten, kalau aku pengen jadi konten kreator berarti aku harus terkenal koyo Om Deddy Corbuzier kayak gitu. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, jadi ubah mindset-mindset yang itu. Atau kalau aku pengen konten, aku nggak pede sih, aku nggak good looking. Padahal banyak loh konten kreator yang menurut saya, mohon maaf ini bukan body shaming ya, ini bukan body shaming, bahwa banyak kok konten kreator yang sebenarnya dia juga kalau kita bilang ya nggak good looking, tapi akhirnya dia bisa menemukan unique selling dari dirinya atau menemukan sesuatu yang dia bisa jual dari dalam dirinya. Yang kedua kadang ono sing ngomong nggak punya alat, padahal konten modal HP pun bisa gitu ya.
Nah, padahal saya yakin semua orang sekarang punya HP. Jadi kalau ngomong nggak punya alat itu ya gak ikilah gitu ya. Ini tadi yang nggak perlu good looking, susah cari ide. Sekarang banyak kok platform-platform yang bisa kita manfaatkan untuk cari ide-ide konten. Atau kita bisa mulai dari yang sekitar kita. Gak bisa editing. Nanti ini saya jawab di selanjutnya. Jadi nanti ada contoh-contoh beberapa yang bisa menjawab ini semua gitu ya. Jadi intinya kalau teman-teman punya kalau kakak-kakak dan bunda-bunda punya mindset seperti itu, stop. Itu ya, stop punya pemikiran seperti itu, riset atau apa ya, refresh pikiran kita. Jangan sampai kita punya pemikiran seperti itu. Ngonten itu enggak sesulit itu. Ngonten itu enggak seribet itu gitu loh. Intinya kalau saya bilang itu bisa banget kok gitu ya. Bisa banget kok konten itu pakai HP. Contoh kalau saya untuk konten-konten di Instagram, di TikTok saya yang pribadi itu saya pakai HP. Nah, kalau di konten di kantor saya di Institut Asia Malang itu baru saya memang produksi ini saya bilang semi profesional. Tapi kalau untuk yang saya pribadi karena saya punya kesibukan, saya nggak mungkin ini ya. Karena contoh ini kemarin saya hari Jumat, Sabtu, hari Sabtu, Minggu, Senin saya di Jakarta. Terus kemarin saya di Batu, ini saya di Pare. Nah ini kan sibuk, tapi saya tetap bisa ngonten. Karena apa? Modal HP. Jadi intinya bisa banget kok ngonten itu modal gadget yang kita punya. Contohnya smartphone ini, contohnya HP yang kakak-kakak dan bunda-bunda punya itu bisa banget. Nah terus rumusnya bagaimana kalau mau ngonten? Nah ini yang kadang waduh, rumusnya gimana sih konten itu, rumusnya ya opo, terus step by step-nya kayak opo. Jadi kalau saya bilang ini sesuai dengan yang saya terapkan, pengalaman saya itu saya nggak terlalu kebanyakan rumus-rumus yang aneh-aneh sih gitu. Yang pertama itu cukup mulai aja gitu loh. Karena kalau terlalu banyak mikirin rumus malah gak mulai-mulai nanti. Yang kedua setelah kita mulai ya jangan mulai tok gitu ya, tapi kita harus sedikit demi sedikit kita perbaiki, terus nanti juga kita teliti evaluasi gitu ya. Jadi intinya mulai aja dulu. Jadi jangan terlalu banyak mikirin rumus. Kalau banyak mikir rumus, oh konten itu angle-nya harus gini, nulis copywriting tuh harus gini, harus bikin konten yang storytelling, terus pencahayaannya harus gini. Nah kalau mikirin ini dulu, nanti malah nggak start-start. Makanya kalau saya bilang start aja dulu, mulai aja dulu, jangan kebanyakan mikirin rumus. Nah, nanti kalau sudah karena gini, ini ada sebuah quote dari mentor saya. Ini quote dari mentor saya yang memang ngajari banyak hal saya, gitu ya, dosen saya, bapak saya di Institut Asia Malang. Dia bilang pokoknya nek kate lapo-lapo mulai aja dulu gitu ya. Karena 1000 langkah itu akan tampak mudah ketika kita menemukan satu langkah untuk memulai, katanya gitu. Nah, baru setelah kita berani mulai, nah itu yang perlu kita tekankan adalah itu ya. Ini mulai. Contoh ini saya kasih gambaran yang sebenarnya kalau menurut saya ini saya katakan tadi, saya tuh bingung. Ini konten ini kok bisa naik sih gitu loh. Ini di sebelah kiri ini ada yang namanya kreator TikTok. Jadi ini kreator TikTok namanya Al Harmianto. Konten itu menurut saya so simple banget. Tapi yang nonton banyak. Ini contohnya kayak gini. Lur, saya jual madu hutan akasia nih. Nih, beratnya 500 gram. Harganya 55.000. Tetapi dapat bonus 500 gram. Nah ini contohnya kontennya simple banget. Saya jual kampas rem untuk depan, Beat, Vario. Bahkan ini ada konten yang viewernya itu sampai 1,2 M. Ini yang asli. Silahkan beli lewat keranjang kuning ini ya. Cepetan, buruan. Nah, padahal ini kalau di kita breakdown, jadi kalau kita bedah konten ini, saya sampai mikir copywriting ini model apa gitu ya. Jadi sampai kalau kita ngomong metode copywriting, ini enggak semua metode yang ada, tapi ternyata bisa naik gitu loh. Nah, dia standar banget ngomongnya. Lur, saya jualan ini. Kalau mau beli segini. Lur, saya jualan ini. Kalau mau beli di sini. Lur, saya jualan ini gitu ya. Dapat bonus ini. Cuma gitu toh. Tapi banyak yang nonton gitu teman-teman. Jadi
intinya berani mulai itu keren. Karena Bapak ini kalau mikirin copywriting, mikirin rumus, mikirin ini pasti dia nggak akan di posisi yang saat ini. Viewernya sampai 1,2 M, pengikutnya 4.000 sekian gitu. Bahkan ini ada lagi salah satu contoh, ini kemarin saya juga lihat dan menurut saya itu sebenarnya kontennya ya standar. Kontennya itu konten yang berulang-ulang, tapi ya banyak yang nonton gitu. Jadi kalau kita breakdown, kalau kita udah ini sebenarnya ya rumusnya itu membingungkan untuk orang-orang yang memang benar-benar mendalami dunia konten. Karena contoh ini ya, namanya Bandar Pentol Mojokerto. Ini tipikal kontennya sama semua. Kalau Selamat pagi pemirsa. Ya pemirsa merapat ya seperti biasa. Bandar Pentol buka jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya. Selamat pagi pemirsa. Ya pemirsa sudah siap pentolnya seperti biasa ya. Yang di Sumengko buka jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Selamat pagi pemirsa. Ayo pemirsa, pentolnya sudah siap nih. Yuk yang jumbo. Selamat pagi pemirsa. Ya, jadi rata-rata kontennya cuma kayak gitu loh. Kalau kita bilang angle pengambilannya bagus ya enggak. Kalau kita bilang dia tipikal ngomongnya bagus ya enggak. Kalau ngomongnya tertata ya enggak. Cuma kontennya berulang-ulang kayak gitu. Dan ternyata dia bisa sampai 16K follower. Sekarang dia buka franchise, punya beberapa cabang. Nah, ini terjadi karena dia berani mulai. Coba kalau dia kebanyakan mikir sing aneh gitu ya, pasti dia nggak akan mulai-mulai dan nggak akan sampai di posisi ini gitu ya. Inilah yang saya contohkan kenapa saya merasa untuk memulai itu TikTok ini cocok banget karena algoritmanya unik. Bahkan semua orang bisa grow up di situ. Dengan contoh konten-konten sederhana aja yang kayak gini itu bisa gitu. Jadi masih banyak lagi kayak mafia pentol, mafia gedang, bakso Mas Roy, terus wah banyak lah UMKM yang naik banget karena TikTok. Ya meskipun tetap ada naik turunnya sih, cuma intinya salah satu mereka grow up banget itu di TikTok. Nah itu nah ini contoh lagi ini punya saya sendiri ya. Ini ada ini juga akun saya, yang kiri ini adalah akun TikTok saya. Ini saya juga cuma kalau ini memang sedikit saya konsep sih, ada copywriting-nya, cuma saya memang bikinnya ini tetap cuma modal HP. Jadi bukan ngambil shoot yang bagus. Zaman sekarang masih pakai flash disk. Segini 16 giga. Wah, wis gak musim. Flash disk buang. Sekarang tuh musimnya pakai portable SSD. Kita beli yang punyanya Vigen. Kecil ini loh ya. Kapasitasnya itu 256 GB. Jadi sekecil ini sekarang 256 GB. Ini enaknya lagi ada line atau garis tengah. Ini di garis solusi ke sana kemari. Nah, jadi itu contoh di akun TikTok saya. Saya rata-rata konten saya kayak gitu. Bukan konten yang editingnya keren, cuma saya memang mainnya di copywriting gitu ya. Saya mainnya di copywriting, cuma kalau dari segi editing, dari segi pencahayaan, dari segi pengambilan gambar biasa banget. Karena itu adalah akun ya istilahnya hanya untuk side job saya gitu loh. Nah, itu saya bisa naik ada yang sampai 4,6 M itu viewernya, ada yang 1,3 M, bahkan follower saya dalam 6 bulan terakhir ini saya membangun akun TikTok ini kurang dari 1 tahun, sekarang sudah di angka 11.000 follower. Terus ini di Instagram pun juga sama. Nah, ini di Instagram juga sama. Untuk pengguna Samsung ada salah satu masalahnya kalau kita pakai flash disk itu kecepatan transfer datanya itu lama gitu, masih suwe. Nah, jadi saya di situ bukan yang editingnya bagus banget, pengambilannya pakai kamera yang HD, enggak, itu cuma pakai HP. Jadi istilahnya saya ngonten itu modal HP bisa sampai bisa sampai di fase itu juga gitu loh. Jadi intinya langkah pertama itu adalah mulai aja dulu. Nah kalau coba, nah ini contoh dari yang konten-konten saya tadi ya lumayan lah. Penghasilan 1 bulan ini dapat komisi dari Keranjang Kuning itu 3,2 juta, kan lumayan. Nah ini juga dari Shopee kayak gini dapat segini. Nah ini contoh yang pertama tadi adalah mulai aja dulu, jangan terlalu banyak mikirin rumus. Baru ketika Bunda ini sudah berani mulai,
baru tahap kedua sedikit demi sedikit mulai perbaiki. Jadi ya bukan berarti mulai tok gitu ya, mulai tok tapi kita berada di zona yang sama dari mulai. Jadi yang pertama adalah mulai, yang kedua adalah perbaiki. Jadi kalau sudah berani mulai, sedikit demi sedikit, ya diperbaiki. Nah, contoh harus sedikit demi sedikit belajar video editing, belajar membuat copywriting. Nanti copywriting saya bahas juga, video editing saya bahas dikit-dikit, copywriting nanti saya kasih contoh simpelnya aja. Kalau storyboard ini kayaknya kalau untuk konten pribadi kita kayaknya nggak perlu, kecuali kalau kita mau bikin konten yang untuk bisnis, untuk kayak konten saya yang di Asia tadi ya, yang keliling, jasa desain keliling kayak gitu tadi mungkin memang perlu storyboard. Tapi kalau untuk konten-konten yang hanya untuk kebutuhan seperti di TikTok saya tadi kayaknya sementara ini kita storyboard. Ya, mungkin yang pertama itu adalah belajar membuat video editing aja dulu. Video editing simple-simple. Yang kedua adalah copywriting. Nah, sebenarnya video editing ini juga nggak muluk-muluk sih. Orang mikir kalau video editing tuh, wah berarti aku harus punya PC editing, harus punya laptop editing, harus nginstal yang namanya Adobe Premiere, kayak gitu. Nggak juga. Karena sekarang banyak aplikasi-aplikasi editing video yang menurut saya itu luar biasa powerful. Contoh ada Power Director, terus ada KineMaster, ada VN. Tapi yang paling saya pakai adalah CapCut. Jadi ini adalah yang paling sering saya pakai karena pertama dia satu holding atau satu perusahaan dengan TikTok. Nah, selain itu ini mudah banget kita pakai ya. Jadi TikTok ini mudah banget CapCut ini mudah banget untuk video editor pemula khususnya yang hanya HP, smartphone. Ini ringan kok dipakai di smartphone juga ringan banget. Terus ini banyak banget keunggulan-keunggulannya. Nah, contoh tampilannya sederhana, mudah dipahami. Jadi untuk orang awam tuh langsung tahu loh tool-toolnya. Oh, nek motong tuh gini, nek geser-geser tuh gini, nambahin musik kayak gini tuh gampang banget. Nah, mungkin kakak-kakak dan bunda-bunda di sini juga mungkin sudah banyak yang mulai familiar dan sering juga pakai ini ya CapCut. Terus banyak template yang mudah digunakan. Jadi misalnya kita pengen bikin video promo nih, kita punya foto-foto nih. Nah, kita di situ kadang sudah disediakan template-template untuk tinggal kita upload foto, nanti videonya sudah jadi banyak efek. Terus kadang kalau kita editing video, kalau dulu di zamannya kita masih pakai Adobe Premiere itu kalau pengen cari lagu kan harus cari lagu di YouTube atau website luar. Terus kita download, kita masukkan di Premiere. Nah, kalau di TikTok ini kita sudah disediakan di TikTok. Kalau di CapCut ini kita sudah disediakan banyak banget ini ya lagu-lagu yang banyak banget lagu-lagu yang no copyright. Jadi ketika kita itu gampang banget. Terus ada fitur auto caption. Jadi membuat subtitle itu hanya dengan sekali klik gitu ya. Subtitlenya itu sudah langsung jadi. Terus tetap hasil ekspornya juga bagus ya. Contoh ini, tampilannya ini kan mudah banget ya. Ini contoh video-video saya juga kebanyakan ngeditnya pakai CapCut. Ini tampilannya mudah banget. Contoh kalau mau edit, ini ada gambar gunting. Terus kalau mau nambahi audio di sini, nambahi tag di sini ada efek, ada filter, ada stiker, dan masih banyak contoh yang lain lagi. Nah ini contoh kalau kita mau bikin caption. Nah ini tinggal kayak gini. Jadi kita tinggal ketik auto text, maka akan muncul seperti ini. Dan sudah disediakan ini ya, kayak sebelah kanan ini kan ada model template tulisan yang keren-keren. Dulu ini harus pakai ini ya, After Effects. Nah kalau sekarang sudah disediakan sama CapCut. Jadi ini membantu banget kalau memang pengen belajar video editing untuk pemula. Nah terus kalau ini ada juga ini ya, ini yang tengah ini. Yang tengah ini ada fitur yang namanya text to voice. Jadi text to speech. Jadi misalnya teman-teman nih nggak pede ngomong. Kadang ada orang yang nggak berani menampilkan suara. Jangankan menampilkan muka. Untuk konten kreator pemula, untuk konten awal-awal, kadang menampilkan suara aja nggak berani. Nah ini enaknya CapCut itu kayak gitu. Kita bisa bikin auto suara ya. Jadi dari tulisan kita bisa translate ke suara gitu. Dan ada beberapa pengisi suaranya itu yang sudah pakai bahasa Indonesia. Ini ada contoh yang istilahnya pilihan-pilihan musiknya juga banyak. Yang tengah ini adalah ini ya template
template-template foto yang nanti kalau kita masukin beberapa foto, ekspornya jadi video, sudah langsung plus musiknya, itu enak banget. Jadi banyak banget keunggulan-keunggulan yang ada di CapCut ini untuk istilahnya itu konten kreator pemula. Nah, tadi yang pertama adalah mulai, yang kedua perbaiki, contohnya tadi adalah belajar tentang video editing, terus copywriting nanti saya bahas setelah ini, dan yang terakhir ya istilahnya kalau kita pengen konten-konten kita lebih bagus ya tetap kita harus mulai meneliti, mulai mengevaluasi gitu ya. Contoh kita lihat nih engagement-nya bagus, jadi yang penting sudah berani mulai, kita lihat engagement-nya engagement itu kayak interaksi. Ada yang komen enggak, ada yang like enggak, ada yang share enggak gitu loh. Nah, kalau ini sedikit demi sedikit juga harus mulai diperhatikan. Supaya apa? Oh, berarti nek enggak ono sing komen, berarti aku harus gini. Biasanya itu bisa ini juga ya. Dengan cara apa? Dengan cara sering memantau akun serupa. Jadi bisa sering-sering memantau akun media sosial lain yang tipenya atau tipe akunnya itu seperti teman-teman. Nah, itu boleh nanti dijadikan referensi, di copy and di modifikasi gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan cuma ya wis gitu tok gitu ya, tapi ya kita evaluasi, kita perbaiki, terus kita ini juga terus kita teliti, terus kita evaluasi, perbaiki terus kayak gitu. Jadi ini contoh-contoh nanti bisa dibaca sendiri karena nanti mungkin PPT-nya ini akan kita sharing. Oke, kita sekarang masuk ke copywriting. Nah, copywriting itu juga kalau saya bilang sesuatu yang penting. Nah, kalau kita ngomongin definisi copywriting itu sebenarnya banyak definisi, banyak teori-teori tentang copywriting. Tapi intinya saya nggak mau terlalu bahas yang teoritis lah tentang copywriting ini karena mumet, ribet gitu ya. Saya belajar copywriting itu bisa sampai menemukan copywriting itu gini, itu sekitar 2 tahun baru menemukan yang namanya sing jenenge copywriting itu kayak gini. Jadi intinya kalau kita ngomong copywriting itu kalau menurut saya ini ya sebuah seni untuk mempresentasikan atau menjelaskan produk, jasa atau menjelaskan sesuatu yang pengen kita jual menggunakan kalimat-kalimat yang menarik. Nah, langkah-langkahnya wakeh sebenarnya. Jadi kayak mulai persiapan itu harus mengumpulkan ini, harus ada yang namanya tahap selanjutnya adalah pengaturan atau organize, ada penulisan, harus ada review dan lain sebagainya, tapi saya nggak akan bahas ini. Intinya kalau teorinya itu wakeh gitu ya. Bahkan nah ini ya definisi ini, nanti ini dikasihkan juga, jadi nanti bisa dibaca sendiri karena sebenarnya saya nggak mau terlalu bahas ini. Ada metode-metode juga, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin copywriting banyak sekali metode-metode yang digunakan. Contoh yang paling umum, paling sering disebut orang, paling sering dipakai di mana-mana itu kadang orang ngomongnya adalah AIDA. Itu yang singkatannya adalah attention. Jadi gimana caranya menarik perhatian, terus interest, gitu ya. Terus desire sama action. Nah, contohnya ini. Ini kalau di video saya yang ini saya kasih contoh. Kalau metode AIDA itu kurang lebih kayak gini. Zaman sekarang masih pakai flash disk, segini 16 GB. Wah, wis gak musim flash disk, buang. Sekarang tuh musimnya pakai portable SSD. Kita beli yang punyanya Vigen. Kecil ini loh ya. Kapasitasnya itu 256 GB. Jadi sekecil ini sekarang 256 GB. Ini enaknya lagi portnya itu ada yang USB, ada juga yang USB Type-C. Kita coba yang USB dulu ya. USB ini kita coba. Wah, langsung kebaca. Kita cek. Real capacity-nya adalah 238 GB. Oke, kita coba yang Type-C-nya. Kedetek lagi ya. Kita coba ke HP sekarang. Nih, tak colok di HP. Apakah terdeteksi? Nah, di HP juga terdeteksi. Wah, keren ini ya. Keren. Beli, klik keranjang di bawah. Nah, jadi contohnya saya menarik attention-nya adalah dengan membandingkan sesuatu. Hari gini masih pakai flash disk gitu. Nah, terus kayak supaya orang tertarik, saya jelaskan keunggulan-keunggulan ini gitu ya, keunggulan-keunggulan produknya. Terus untuk action-nya saya kasih, kalau mau beli ada di sini gitu. Ada juga yang kadang
metode, orang bilang metodenya adalah PAS, problem. Jadi masalahnya opo, terus kita menghasut orang gitu ya. Nah, terus solusinya opo gitu. Jadi solusinya apa? Contoh Salah ini. satu masalahnya kalau kita pakai flash disk itu kecepatan transfer datanya itu lama gitu. Maksimal itu speednya 467 MB per second. Suwe, masih suwe. Nah, kalau untuk transfer data gede-gede itu kelamaan. Solusinya pakai apa? Nah, solusinya itu pakai ini loh. Ini namanya SSD Portable Vigen. Sekarang kita coba langsung pakai ini. Mari kita cocok. Jadi problemnya apa? Kalau kita pakai flash disk, lemot, lama, data transfernya lama gitu ya. Nah, saya akhirnya menghasut orang-orang untuk solusinya menghasut orang-orang untuk apa? Jangan pakai flash disk lagi gitu loh. Nah, solusinya apa? Pakai SSD portable. Itu yang namanya metode PAS, problem, agitation, solution atau masalah, hasutan dan solusi. Ada juga yang ngomongnya adalah wah ini BAB gitu ya orang bilangnya gitu ya. Tapi bukan BAB yang itu, tapi ini adalah before after ini ya. Jadi sebelum, setelah dan yang menjembatani. Jadi contoh ini. Oke, cek teman-teman. Jadi ini saya lagi ada di Jatim Park 3 Dinopark nih ya. Kelihatan ada dinosaurus lewat. Nah, ini sekali lagi saya mau nyoba pakai TNW N9 Pro. Ini suaranya kayak gini. Nah, sebenarnya di sini tuh rame noise banget. Ini pakai mode biasa yang saya nggak pakai noise cancelling. Ini nggak pakai noise cancelling. Sekarang coba saya aktifkan noise cancellingnya. Nah, ini adalah suara saya ketika noise cancellingnya saya. Nah, jadi itu adalah before and after. Jadi sebelum and sesudah. Jadi sebelumnya adalah kondisinya seperti ini. Nah, jembatannya apa? Jembatannya adalah pakai alat ini. Alat yang namanya mic ini. Nah, setelah pakai mic ini apa? Nah, suaranya jadi lebih bagus. Jadi itu kalau orang bilang metodenya adalah BAB, before, after. Kalau bahasa Inggrisnya itu, tapi kalau bahasa Indonesia adalah sebelum, sesudah, dan jembatan. Jadi sebenarnya banyak sekali metode-metode dalam yang namanya copywriting. Tapi untuk mempelajari ini lama. Tuh, nah makanya cek. Untuk kakak-kakak dan bunda-bunda di sini mungkin saya kasih yang simple aja. Nah, kalau pengen belajar yang namanya membuat copywriting, pengen belajar yang awal-awal ya, yang awal-awal pengen copywriting, karena kalau mau bikin yang kayak tadi itu mungkin perlu waktu ya, sense of konten kreator kita perlu rodok agak sedikit main. Nah, kalau untuk awal-awal sambil belajar supaya berani mulai dulu, nah bisa pakai yang namanya AI. AI yang biasa saya pakai awal-awal dulu. Jadi ketika awal-awal dulu saya ngonten, saya sering pakai AI untuk bikin copywriting. AI itu ya kayak semacam alat sing bisa membantu kita untuk inilah jawabi. Kalau kita tanya apa dijawab sama dia gitu. Contoh ini saya yang paling sering pakai Bing AI. Nah, ini powerful ini. Contoh ini ya di video sebelah kanan ini. Ini saya tinggal ngetik aja, buatkan saya contoh copywriting. Nah, copywriting konten jualan kopi. Nah, ini sama dia langsung direspon, langsung dibuatkan. Nah, ini saya cepatkan aja. Nah, ini contoh sama dia langsung dibuatkan. Nah, contoh di sini dia ngomong kopi luwak, minuman eksotis dari hutan Indonesia, nikmati sensasi kopi tubruk biji pilihan. Jadi dia akan ngasih banyak opsi nanti. Biasanya akan di sampai 5 opsi. Nah, Mas itu terlalu panjang. Ya, tergantung kita ngetiknya aja sih. Kalau kita ngetiknya itu perintahnya benar, maka dia akan jawabnya itu benar. Contoh ini saya di percobaan yang kedua, itu saya ketikkan gini. Buatkan saya 3 kalimat. Jadi saya langsung membatasi 3 kalimat aja. 3 kalimat simple copywriting jualan keripik buah. Nah, dia langsung jawab. Saya akan mencoba membuat 3 kalimat simple copywriting jualan keripik buah kayak gitu. Nah, ini langsung dibuatkan sama dia kayak gini. Keripik buah yang renyah, manis, sehat, cocok untuk camilan sela-sela waktu aktivitas Anda. Oh, terus merasa masih kurang ya, kalimatnya standar. Nah, kita tambahkan lagi, ketik lagi CTA. CTA itu call to action. Call to action itu adalah
orang ini kita suruh ngapain, setelah lihat atau membaca atau setelah kita itu orang itu disuruh ngapain. Nah, itu kita bisa perintahkan lagi dia untuk bikin yang lebih detail. Contoh, buatkan saya call to action atau CTA jualan keripik buah gitu. Nah, ini contoh, ini langsung dibuatkan kata-kata promonya. Klik di sini untuk mendapatkan diskon 50%. Nah, contoh ini sangat membantu. Jadi untuk awal-awal sangat membantu sambil nanti kakak-kakak di sini mengasah skill untuk copywriting-nya, sementara pakai Bing AI ini sangat membantu untuk istilahnya mencari ide-ide konten. Kita di sini nanya caption bisa, kita nyari ide buat konten. Contoh, buatkan saya ide konten untuk ini. Itu dia akan jawab dan kita dikasih ide-ide konten. Nah, kalau ini saya tanya buatkan caption untuk jualan keripik. Nah, ini captionnya sudah ada sekalian. Jadi satu tools yang saya pakai ya ini gitu ya. Namanya Bing AI. Nanti kakak-kakak atau bunda-bunda di sini coba download di Play Store. Ini ada gratis juga. Jadi ini punyanya Microsoft. Jadi bisa di-download di Play Store gratis. Boleh dicoba-coba nanti sambil malam gitu ya, sambil nyantai-nyantai. Oh, aku pengen punya ide konten tentang ini gitu ya, langsung ngetik-ngetik di sini, maka sama dia akan dibuatkan jawaban-jawaban untuk ide kontennya. Jadi intinya itu antara writing dan copywriting itu beda. Nah, contoh kalau kita ngomongin cuma sekedar writing, kita cuma menjelaskan aja lah. Contoh ini SSD portable 256 GB, kecepatannya bisa tembus 200 Mbps, bentuknya kecil, harganya 300 ribuan. Itu ya enggak salah, gitu loh. Cuma kurang menarik. Makanya kita harus ada yang namanya copywriting. Nah, akhirnya kita rubah tadi. Jadi hari gini masih pakai flash disk. Nah, segini 16 GB. Jadi bla 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 seperti yang di video saya. Jadi salah satu fungsinya adalah itu, fungsinya copywriting. Nah, cuma saya tadi kasih contoh ya, kalau sambil belajar mengasah kemampuan copywriting sementara pakai Bing AI tadi, itu sangat membantu. Karena kadang saya kalau lagi stuck juga kadang-kadang masih nanya di Bing AI tadi. Nah, karena waktu materi saya kurang lebih tinggal 10 menit, ini kita sesi yang terakhir aja ya. Jadi nanti kakak-kakak dan bunda-bunda di sini kalau pengen, karena di sini mungkin saya hanya ngasih gambaran-gambaran awal, ngasih bocoran-bocoran yang simpel-simpel, yang bisa langsung diterapkan. Nanti kalau pengen belajar lebih teknis, ya nanti tinggal join ini ya. Karena tadi kan kayaknya ada pendaftaran untuk pelatihan yang lebih detail ya, kelas-kelasnya lebih detail. Nanti yang teknis-teknis banget, bolehlah langsung daftar itu nanti. Mungkin siapa tahu nanti juga bisa ketemu sama saya, atau mungkin boleh kalau mau tanya-tanya di media sosial saya juga enggak apa-apa, nanti boleh akan saya coba buatkan jawabannya. Akan saya buatkan video tutorialnya kalau memang pas ada waktu nanti. Saya senang kok kalau bisa sharing-sharing, saya senang kok kalau bisa membantu gitu ya. Nah, itu tadi untuk sesi yang pentingnya digital marketing, terus video bikin konten ya, ayo mulai konten meskipun cuma modal HP. Terus yang selanjutnya adalah tadi copywriting, yang terakhir ini mungkin kita sedikit bahas tentang foto produk. Nah, kalau ngomongin foto produk ini sebenarnya saya lebih banyak spesialisasinya di video. Cuma memang sedikit banyak saya juga ini ya mempelajari tentang foto produk. Karena memang kalau kita ngomongin foto produk ini, kalau dibilang ya penting banget. Untuk era saat ini penting. Karena apa? Yang pertama, dengan foto produk yang bagus, itu bisa meningkatkan kepercayaan pembeli. Jadi contoh, ini analoginya adalah saya sendiri, atau kakak-kakak dan bunda-bunda di sini sendirilah. Ketika pengen beli barang secara online, karena kita ngomongin kan digital marketing nih, kita bukan ngomong pasar offline, bukan ngomong kita beli yang bisa langsung lihat barangnya gitu. Nah, kita ngomong adalah digital marketing. Kalau fotonya bagus, fotonya itu keren, maka itu akan meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Itu. Jadi, wah, ini produknya bagus, ngambil dari angle yang ini bisa meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Nah, yang kedua pasti meningkatkan nilai jual. Jadi meningkatkan nilai jual itu maksudnya yang seharusnya ini harganya 15.000, tapi dengan foto produk yang keren itu kita bisa up jadi mungkin 15, 20.000 gitu. Padahal dengan modal foto produk yang lebih oke, dan tentunya juga bisa meningkatkan
konversi ke penjualan. Karena semakin kepercayaan calon pembeli itu meningkat, maka konversi ke penjualan kan juga semakin bagus. Dan yang ketiga, dalam jangka waktu yang cukup lama ke depannya itu juga bisa membangun ini citra atau brand atau identitas produknya kakak-kakak dan bunda-bunda di sini. Jadi orang kalau lihat, oh tanpa dikasih merek itu kayak sudah, oh ini kayaknya produknya bunda ini deh, ini kayaknya produknya kakak ini deh itu loh. Karena dengan foto produk yang bagus ke depannya bisa seperti itu. Kalau orang-orang sudah engage banget. Terus 4 itu bisa membantu optimasi sosial media marketing. Contoh gini, mungkin kakak atau bunda di sini pernah ketika lihat postingan di Instagram atau di TikTok dan merasa itu kok bagus, merasa itu layoutnya kok bagus gitu ya. Pasti kadang disimpan. Kalau nggak disimpan kadang di-share ke temennya, ke keluarga atau ke apa. Oh ini loh bagus gitu loh. Nah itu dengan foto produk yang bagus juga bisa membantu optimasi sosial media marketing dan tentunya juga bisa membangun citra maupun reputasi dan produk bisnis ini ya kakak-kakak dan bunda di sini. Kalau mau bikin foto produk yang bagus itu sebenarnya analoginya itu kayak orang masak sih. Jadi ada beberapa kondimen, ada beberapa part-part, ada beberapa bahan-bahan yang kita perlukan. Jadi analogi bikin foto produk itu mirip-mirip dengan kayak kita mau masak gitu ya. Nah ini saya kasih contoh analogi masak karena di sini saya kan sama kakak-kakak dan bunda-bunda ya, intinya sama teman-teman sama kakak-kakak dan bunda-bunda otomatis kan yang sering ini ya yang sering dilihat kan masalah masakan gitu. Makanya saya analoginya adalah masak gitu. Kalau sama bapak-bapak saya mungkin analoginya lain, tapi karena sama bunda-bunda di sini saya analogi masak gitu ya. Nah, kalau contoh kalau kita masak seperti yang foto yang di sebelah kanan ini kan ini bahan utamanya daging, terus dikasih bumbu-bumbu, ada kentang sebagai pendamping, tapi juga diperlukan teknik-teknik khusus supaya hasilnya lebih bagus. Nah, kalau kita ngomongin foto produk juga gitu. Nah, ini teorinya kayak gitu. Kalau kita ngomongin teori gitu loh. Jadi bahan utamanya adalah produk yang mau difoto harus bagus dulu. Brandingnya harus bagus, packagingnya harus bagus, kameranya harus profesional, pencahayaannya harus bagus, layoutingnya harus bagus, tata letaknya gitu ya, dan harus bisa editing yang maksimal. Itu kalau kita ngomongin teori. Nah, cuma di sini saya pengen ngasih contoh simpel aja, yang mungkin bisa, kalau saya ngomongin yang ribet-ribet tadi itu mungkin kan untuk orang yang memang pengen buka studio foto. Nah, cuma kalau untuk kakak-kakak dan bunda-bunda di sini mungkin saya akan kasih contoh yang simpel aja lah gitu ya. Ini contoh. Ini saya bikin foto produk ini saya cuma modal HP plus editing di Canva. Nah, jadi ini saya bikin ini ya, produk ini ya, foto produk yang kecap kencana ini saya cuma modal HP sama Canva. Nah, jadi ini langkah-langkahnya sebenarnya. Kalau kakak-kakak dan bunda-bunda di sini sudah punya Canva, nanti kita tinggal moto ini ya, tinggal moto produk kita, terus kita masuk ke aplikasi Canva, terus di aplikasi Canva ini ya, kita di sini ketik produk. Nah, ketik produk di kolom pencarian. Nah, setelah ketik produk, maka di situ akan muncul berbagai macam ini ya. Nah, di sebelah kanan ini kan akan muncul template-template. Karena kalau kita create desain dari nol itu agak susah, karena kita harus mikir dari nol. Nah, tapi kalau kita ketik produk di kolom search, itu di kolom pencarian, nah kalau kita ketik produk di kolom pencarian, maka kita akan sudah disediakan template-template yang kita tinggal modifikasi sedikit. Contoh, nah sebenarnya desain saya tadi itu ini, sebenarnya yang sebelah kanan ini. Nah, tapi template Canva-nya sebelah kanan ini, tapi saya modifikasi. Saya modifikasi akhirnya jadi kayak gini. Nah, ini contoh. Padahal sebenarnya ini loh, inilah nggak ada kesan-kesan profesionalnya banget ya. Ini dari sebelum saya edit, ini cuma saya foto pakai HP, background-nya juga cuma background biasa. Ya background-nya malah kotor banget, tapi setelah editing tipis-tipis di Canva, itu bisa ya kalau saya bilang keren banget ya enggak sih, tapi paling enggak layak untuk ditampilkan. Karena memang saya bikinnya ini cepet-cepet, karena sebagai contoh aja bahwa dengan
proses yang simple, nggak terlalu banyak memakan waktu, kita bisa bikin yang seperti ini. Jadi ini saya kasih contoh simpel-simpelnya. Nah, kalau sekali lagi kalau nanti pengen yang lebih expert, yang istilahnya lebih mendetail lagi ya bisa join ke pelatihannya lebih lanjut lah gitu. Nanti bisa di situ. Jadi ini mungkin tips ini ya untuk foto produk. Nah, kalau tadi ini kan asal-asalan saya. Nah, kalau kakak-kakak dan bunda-bunda ini mau hasil editingnya atau hasil fotonya lebih bagus, ini saya kasih tips foto produk menggunakan HP. Yang pertama kalau kita ngomongin foto itu salah satu faktor yang paling penting selain gadget atau HP kita, yang paling penting kita perhatikan adalah pencahayaan. Jadi semakin bagus pencahayaan maka hasil foto kita itu nanti semakin bagus. Nah kalau ini ya kalau memang nggak punya lighting nanti kita bisa fotonya itu pakai di outdoor ya di luar ruangan. Tapi kalau kakak-kakak dan bunda-bunda mau beli lighting ya murah juga sih sekarang. Ring light yang bulat itu kalau untuk foto produk cukup powerful dan itu harganya ya 50 ribuan sekarang dapat. Kemarin saya beli 40 ribu juga dapat. Terus yang kedua kalau untuk pemula dalam mengambil video itu jangan hanya menggunakan satu sudut. Jadi ambil dari berbagai macam angle supaya nanti waktu kita editing itu langsung nemu, oh kayaknya kalau kita dapat template yang kayak gini cocok pakai foto yang ini enggak. Jadi kita punya stok yang banyak. Jadi mungkin nanti gak bingung waktu editingnya di Canva. Nah, kalau tadi yang saya contohkan itu kan salah satu contoh yang kurang bagus atau contoh yang asal-asalan. Nah, kalau kakak-kakak dan bunda-bunda di sini mau lebih prefer, gunakan latar belakang yang netral, satu warna ya. Contoh yang paling mudah sebenarnya adalah warna putih. Yang paling bagus adalah warna putih. Karena itu yang paling bagus. Kalau untuk tips selanjutnya adalah ini, gunakan tripod biar enggak ini ya, kadang kan blur karena kadang kan kalau enggak pakai tripod blur ya. Nah, lebih bagus pakai tripod untuk stabil. Terus kalau punya aksesoris ya ditambahkan aksesoris sama pasti sedikit demi sedikit. Yang paling penting ini salah satu yang kemarin perlu saya tekankan itu jangan gunakan zoom digital. Karena di HP kita ini kan ada yang namanya zoom digital. Nah, kalau kita pakai zoom digital itu nanti pecah. Dan waktu editing itu nanti hasilnya pasti jelek. Dan yang terakhir, sedikit demi sedikit untuk mengembangkan kemampuan adalah pelajari teknik-teknik fotografi yang sederhana. Jadi ini adalah tips dari saya. Nah, intinya sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi editing untuk video, tapi untuk foto produk, tapi seperti yang saya contohkan tadi, saya paling sering adalah pakai Canva. Itu ya, kakak-kakak dan bunda-bunda. Nah, ini mohon maaf terakhir ini karena saya di sini ada tulisannya Institut Asia ya di nama saya itu Mas L Institut Asia gitu ya. Dan sebagai ini ya mitranya ini kan bermitra kegiatan ini kan juga bermitra dengan Institut Asia. Jadi ini kemarin saya dapat titipan promo dari teman-teman. Saya izin ini ya teman-teman izin sedikit promo. Kalau di Institut Asia Malang kita ada kuliah namanya S1 online digital marketing. Jadi mungkin di sini kakak-kakak, bunda-bunda ada yang pengen lagi S1 atau belum yang mungkin ada yang anaknya, saudaranya belum S1 tapi sudah kerja pengen S1 online digital marketing di Institut Asia ada. Terus kita juga ada yang namanya pendaftaran jalur RPL. Jalur RPL itu kayak rekognisi pembelajaran lampau. Jadi ketika kakak-kakak atau bunda-bunda ini sudah punya pengalaman kerja, nanti pengalaman kerjanya ini boleh dikonversi menjadi mata kuliah gitu ya. Jadi masa tempuhnya lebih cepat nanti. Jadi ini sedikit disclaimer tambahan promosi dari kampus saya karena memang saya di sini juga ada embel-embelnya dari Asia. Jadi makanya kemarin saya dititipi promo sama Bu Rektor karena kebetulan ini ya ini ya istilahnya formalitas saya gitu ya. Jadi mohon bantuannya mungkin kalau ada yang butuh informasi tentang ini disampaikan ke saudara-saudara yang lain atau kalau kakak-kakak atau bunda-bunda di sini ada yang butuh informasi ini nanti lebih lengkapnya bisa japri atau tanya ke saya gitu. Nah, itu mungkin sedikit materi dari saya. Mungkin Kak Yogi kalau mau dibuka sesi tanya jawab silahkan karena kayaknya sudah 4:35. Oke, baik. Terima kasih Mas L untuk pemaparan materinya terkait digital marketing. Kita lanjut ke materi, kita lanjut ke sesi Q&A ya. Ini ada beberapa yang sudah raise hand tiba-tiba kayak gitu ya.
Oke, mungkin sambil nunggu yang raise hand, kita bacakan satu pertanyaan dulu dari kolom komentar kayak gitu ya. Oke, dari kolom komentar ini saya mau nanya pertanyaan dari eh, Ibu Siti Nikmatul. Nah, ini mau tanya nih, kebetulan Ibu Siti Nikmatul ini udah pernah coba untuk penjualan di TikTok, FB, WA, dan juga Instagram, dan juga ada beberapa lagi. Dan Bu Siti Nikmatul ini juga sudah mempunyai target harus berapa kali upload gitu ya produk yang dijual per harinya. Nah, yang ditanyakan adalah ada nggak sih strategi gitu atau cara untuk membuat konten yang bisa menarik customer lebih gitu? Oke, langsung dijawab atau gimana, Mas Yogi? Silakan langsung dijawab, Mas. Oke, jadi jadi ini sedikit langsung jawab aja. Jadi kan tadi kalau materi yang pertama kan saya harus berani mulai dulu gitu ya. Nah ini kan Ibu yang tanya tadi kan Bu Siti Nikmatul, gitu. Iya Nah betul, itu Mas. kan sudah berani mulai, sudah berani beberapa kali upload, sudah ini gitu ya. Kan tadi kayaknya banyak banget nih media sosial yang dikelola. Itu biasanya yang pertama pasti nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk menarik pembeli yang itu sebenarnya sudah sedikit saya singgung di yang tadi ya, di poin-poin materi saya tadi adalah kalau sudah berani berarti harus mulai perbaiki. Kalau sudah bisa video editing, salah satu trik untuk istilahnya memikat pembeli adalah dengan copywriting yang bagus. Jadi copywriting ini adalah cara jitu untuk istilahnya orang-orang itu, oh bos ini bikin penasaran gitu ya. Nah, jadi contohnya tadi, kalau saya jualan SSD portable, saya ngomongnya cuma, oh ini loh ada contoh misal ini, coba tak carikan barangnya ya, semoga saya bawa. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong di media sosial, kita ngomong konten itu kan hampir sama dengan kita jualan secara langsung gitu ya. Cuma kita nggak ngadepi orangnya secara langsung, tapi kita harus analoginya adalah kita depannya customer. Contoh kalau saya jualan kayak gini ya, ini SSD portable. Jadi kalau saya cuma ngomongnya ini SSD portable, terus kapasitasnya 256 GB, ini 1000, ini cepet loh, gitu loh. Ini kan agak kurang menarik kalau di konten, gitu ya. Makanya ada yang dikenal namanya copywriting. Makanya di konten saya tadi saya di situ pakai AIDA yang tadi ya. Pertama saya harus membuat orang itu tertarik. Caranya apa? Contoh saya langsung tembak hari gini masih pakai flash disk. Nah itu orang langsung, dah apa sih gitu loh. Udah nggak zaman. Sekarang tuh musimnya pakai SSD portable. Nah, SSD portable contoh ini SSD portable vegan, langsung saya jelaskan keunggulannya. Ini bentuknya kecil 256 GB, terus kecepatannya bisa sampai 300 Mbps per second. Kalau dibandingin dengan harganya, kalau dibandingin dengan fungsinya, ini harga segini murah banget loh. Nah, jadi istilahnya sedikit demi sedikit harus ditata juga copywriting-nya. Kalau sudah berani mulai ya, kalau sudah berani mulai, atau kalau mungkin masih takut belajar untuk bingung copywriting, intinya itu kita itu harus mencari sesuatu yang unik, unique selling dari produk kita atau dari konten kita. Nah, mungkin kalau gini, tadi saya ngomong bapak-bapak yang jualan ini tadi ya, yang jualan bapak-bapak yang copywriting-nya sebenarnya enggak ada, tapi dia jualan jualan apa tadi ya? Jualan spare part untuk sepeda motor tadi. Itu sebenarnya dia kontennya itu biasa banget, tapi ada satu hal, orang Indonesia itu punya empati yang sangat luar biasa. Jadi ketika orang melihat, oh ini orang tua mau jualan, gini-gini itu orang merasa empati dan akhirnya komen akhirnya kontennya naik gitu. Jadi salah satu yang kalau jadi intinya kalau sudah rutin untuk upload, mungkin langkah pertama harus mulai dipilah-pilah mau fokus di mana dulu. Kalau saran saya mungkin lebih fokus di TikTok, dan kedua, kalau memang sudah sering bikin konten dan sudah pede untuk upload-upload, harus lebih banyak belajar tentang copywriting. Karena salah satu kunci kita bisa closing, bisa ngejual apa enggak adalah di copywriting untuk
konten-konten kita. Itu mungkin jawabannya yang pertama. Kalau nanti pengen belajar lebih lanjut ya bisa di join di kelasnya ini ya, Sit for Women ini ya. Untuk detailnya karena ini kan waktunya singkat. Gitu Mas Yogi. Oke, baik Mas. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini beberapa pertanyaan dari Bunda-bunda dan juga sister-sister yang masuk ini terkait tentang TikTok Shop nih Mas. Nah, banyak yang kemarin kan berita TikTok Shop ditutup dan segala macam kayak gitu. Boleh dijelasin nih Mas, gimana sih sekarang akhirnya untuk jualan di TikTok Shop ini apakah promosinya aja tapi nanti check out-nya tetap di luar atau kayak gimana tuh Mas? Gini, jadi ini sebenarnya ini ya sebenarnya belum boleh di-share sih gitu ya. Cuma gambarannya gini. Jadi memang kalau kita bilang dia tutup permanen, jawabannya adalah tidak. Nah, cuma kemungkinan nanti itu untuk sementara. Kalau untuk sementara mungkin 1, 2 atau 3 bulan ke depan memang sementara platform sosial medianya TikTok ini hanya untuk promosi. Tapi setelah nanti 2 bulan 3 bulan ke depan, setelah apa ya kok regulasi, setelah izin karena ini TikTok kan sebenarnya saat ini lagi mengajukan izin untuk ini ya di e-commerce-nya sama Nata untuk platformnya itu supaya sesuai dengan regulasi. Jadi meskipun nanti masuk lagi ke Indonesia, masuk TikTok Shop-nya ini masuk lagi, kemungkinan itu nanti akan dipecah. Ini kemungkinan ya, bisa iya bisa enggak. Itu kemungkinan akan dipecah jadi 2 platform, sosial medianya sendiri, terus platform e-commerce-nya sendiri, tapi itu tetap dalam kutip ini ya, tetap bisa nyambung. Jadi tetap bisa nyambung. Nanti CO-nya tetap bisa di TikTok Shop. Tapi untuk sementara selama masih ngurus regulasi ini ya, masih ngurus perizinan. Nah, kalau kakak-kakak bunda-bunda di sini jualannya di TikTok, promosinya di TikTok, untuk CO-nya bisa diarahkan ke yang orange atau saya sebut Shopee aja lah, karena kalau saya bikin konten kayak gini di TikTok pasti kena banned. Tapi karena saya mungkin nanti diuploadnya di YouTube, enggak apa-apa lah. Checkout-nya nanti diarahkan ke Shopee atau checkout-nya diarahkan ke Tokopedia gitu. Untuk sementara, tapi kedepannya nanti bakalan bisa lagi kok TikTok Shop-nya gitu. Oke, baik. Mungkin ini bunda-bunda semuanya yang masih mau pakai TikTok ini bisa jadi media promosi ya, kayak gitu. Nanti refernya Sementara. untuk check out-nya bisa ke nomor WhatsApp-nya masing-masing mungkin, iya kan? Ataupun nanti pakai platformnya lain kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang sudah raise hand. Ini ada dari Singosari 2, Ibu Hayu. Silakan untuk Ibu Hayu bertanya. Halo, hai Mas, hai Mbak semuanya yang dari Sit for Women, saya dari program tahun kedua. Gini, saya memang benar digital marketing, tapi saya nggak aktif di Topet atau di Shopee, karena yang dua itu, yang platform e-commerce dua itu belum saya aktifkan. Nah, tapi saya memang dapat buyer yang bagus itu justru dari FB dan IG, dari Instagram. Terus ini yang untuk side job itu juga saya jualan itu gini, maksudnya digital marketing itu kan kita nggak bisa ini tanpa platform e-commerce. Gimana cara misalnya kita jualan tanpa harus ngomong jualan, gitu. Kita jualan tanpa harus ngomong bahwa kita itu jualan, karena kan banyak orang yang kalau udah jualan udah skip gitu. Memang terus foto itu saya yakin, saya tahu bahwa foto itu benar-benar yang eye catching pertama itu foto. Jadi kayaknya saya perlu untuk Sit for Women adain kelas foto sendiri, food styling. Karena food styling itu penting banget untuk satu foto produk yang bisa jadi ini bagus banget. Food styling itu penting. Terus yang ini tadi yang untuk digital marketing, saya balik lagi. Gimana caranya kita untuk bikin, saya sering untuk konten di TikTok, sering juga FYP, justru banyak banget yang FYP ya, sampai interaksinya tuh banyak, tapi saya nggak jualan di situ, itu narik untuk ke Instagram saya gitu. Nah ini saya pengen itu
gimana caranya untuk jualan tanpa harus ngomong jualan. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Silakan langsung dijawab, Mas El. Mungkin yang dimaksud adalah konsep soft selling mungkin ya. Jadi kalau untuk konsep soft selling mungkin kayak seperti yang saya lakukan di video saya yang awal tadi saya contohkan. Itu sebenarnya kan saya jualan kampus Asia, tapi saya tidak ngomong sama sekali bahwa ayo daftar di Asia. Saya cuma menunjukkan bahwa oh ini ada storytelling, mahasiswa kayak gini gini gini, buka jasa desain keliling. Terus di situ saya kasih lihat, oh dia akhirnya ada intrik-intrik yang kayak gitu ya, sampai dia apa istilahnya tadi ono konflik-konfliknya juga ya. Nah, akhirnya saya di situ cuma ngomong, karena kamu potensinya luar biasa, kamu kasih beasiswa kuliah S1 di Institut Asia. Jadi konsep soft selling ini juga bagus. Jadi contoh kayak yang saya putar di video awal saya tadi itu juga saya di situ jualan, tapi saya tidak ngomong jualan. Jadi ini namanya konsep soft selling. Tapi memang untuk bikin konten seperti ini kita perlu bikin yang namanya storytelling. Jadi kita mau ngangkat apa, terus nanti di storytelling kita itu kita sisipkan video promosi yang tidak kelihatan kalau itu promosi. Jadi itu salah satu contoh kalau kita pengen ngomong, kita pengen jualan tapi nggak kelihatan jualan. Itu Mas Yogi. Ya benar, benar Mas seperti itu. Maksudnya kan ini kemarin sudah saya itu kan saya untuk di produk saya sambal, Memang saya masih belum maksudnya belum kapasitas saya itu belum bisa untuk lebih dari ini karena saya sendiri belum siap gitu loh. Saya sendiri yang belum siap untuk lebih dari 150 botol per minggu. Tapi untuk di produk-produk saya yang lain, produk sampingan saya seperti hasil-hasil pertanian itu sudah ini. Jadi tanpa harus saya ngomong kalau saya jualan kayak ini, saya upload foto mangga itu udah laku sampai berkuintal-kuintal untuk per apa namanya per customer gitu. Itu tadi. Oke. Oke, thank you. Sorry, silakan yang lain. Oke, baik. Coba saya tanggapi dulu Mas. Berarti Iya, itu sudah boleh. bagus Bu. Jadi itu berarti brandingnya Ibu itu sebenarnya di sosial media sudah bagus. Jadi istilahnya tanpa jualan main produk pun jualan produk yang lain itu bagus. Jadi intinya kalau kita ngomongin branding itu kan ada dua. Kita branding bisnisnya atau branding orangnya. Kalau Ibu tadi kayaknya orangnya itu sudah punya branding. Jadi makanya tanpa jualan pun dia sudah tanpa harus ngomong jualan pun dia istilahnya sudah laku aja gitu loh, karena memang personal brandingnya di media sosial atau digital marketing mungkin sudah bagus gitu. Boleh dicontoh malah itu, boleh dicontoh itu bagus. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari kolom komentar dari Ibu Susi Kurnia. Ini mau tanya nih, ini untuk tadi ya hampir mirip ya untuk pertanyaannya. Ini Bu Susi Kurnia ini punya akun untuk ini ya, akun sosial media. Biasanya tuh dia share dua gitu Mas. Jadi share terkait postingan pribadi dan juga postingan jualan. Nah ini untuk engagementnya apa namanya engagement yang didapat ini berbeda. Kalau share-nya tentang healing-healing, likes-nya banyak. Kalau yang jualan ini masih belum bisa engagement maksimal. Nah, gimana sih Mas tipsnya biar bisa sama gitu engagementnya? Nah itu mungkin saya sedikit mengalami juga sih di awal-awal. Saya memang makanya saya sampai bikin 2 akun karena memang ternyata di TikTok itu seperti yang saya katakan tadi ya, bagusnya dia itu gampang grow up banget, tapi ketika kita mau migrasi ke konten yang lain pasti akan sepi. Nah makanya waktu itu saya akhirnya bikin 2 akun. Yang untuk jualan itu namanya tokonya L, yang untuk pribadi saya itu namanya Elif CG. Jadi memang kalau bisa itu difokuskan dalam satu niche. Nah, kalau di konten yang healing ini engagement-nya sudah bagus, dilanjut aja enggak apa-apa. Terus kalau bisa itu mungkin lebih diperbanyak untuk akun-akun yang healing. Jadi personal brandingnya dulu yang ditata, terus jualannya kalau bisa ya yang linear dengan healingnya itu. Atau konten-kontennya jangan langsung hard selling. Contoh, ini di video sekarang ini ya, videonya adalah tentang healing.
engagementnya bagus, terus di video yang selanjutnya langsung ngomongin jualan. Itu jangan kayak gitu. Caranya adalah dengan cara gini. Jualannya adalah pas healing. Jadi contoh gaya-gayanya kita healing. Contoh ini contoh misalnya konten TikTok saya adalah saya suka healing-healing. Nah, saya maka akan bikin copywriting kayak gini. Halo guys, kali ini saya lagi liburan di Pare. Nah, di Pare ini ada sebuah cafe yang sangat luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal liburan, ini adalah salah satu TWS atau heads. Menurut saya itu powerful banget dibawa liburan karena bla 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 bla. Jadi bikin kontennya itu jangan langsung hard selling, tapi tetap harus ada sisi liburan-liburannya dulu karena memang engagement-nya yang bagus di situ. Orang tertariknya karena liburan atau healingnya. Jadi ditonjolkan sisi healingnya dulu, baru nanti di tengah-tengah atau di akhir ada sedikit demi sedikit jualannya gitu. Mungkin salah satunya itu sih kalau yang saya lakukan. Oke, baik. Tipsnya bagus tuh ya untuk bisa nanti dipraktekkan gitu mudah-mudahan semuanya. Oke, boleh satu pertanyaan lagi ya Mas sebelum kita akhiri sesi Q&A ini. Mungkin saya mau buka pertanyaan dari yang sudah raise hand ini dari Pujon Ngantang dari Ibu Rifka, silakan. Oke, halo Ibu Rifka. Oke, halo Oke, Mas, selamat sore. selamat Halo, sore. selamat sore. Ya, ini saya mau tanya, saya kan masih ya, saya kan masih pemula sekali. Kebetulan produk saya ini donat. Lah, untuk membuat konten ini, menurut Mas El, mana yang lebih dulu perlu didulukan? Branding dulu atau bikin konten untuk menaikkan penjualan, ajakan untuk membeli, atau gimana? Terus platform mana yang juga lebih baik kita dulukan? E-commerce atau di sosmed? Terima kasih. Oke, Oke. baik. Jadi silakan Mas El, simpelnya mungkin branding dulu apa marketing dulu gitu ya. Kalau saya karena produknya sudah ada gitu ya. Karena produknya sudah ada eh, marketing dulu. Karena produk sudah ada maka marketing dulu. Jualan aja dulu. Nah, sambil jualan bikin konten-konten ini juga sambil nata branding. Nah, itu. Karena kalau nanti kita ngomong branding itu lama loh gitu loh. Kalau kita ngomong branding itu yang ditata itu harus banyak hal. Nanti lah gak jualan-jualan gitu loh. Kalau harus nunggu brandingnya bagus. Branding itu juga butuh waktu, butuh modal gitu. Nah intinya jualan dulu sambil ditata brandingnya, marketing dulu baru ditata brandingnya. Terus yang kedua, kalau produk makanan saya lebih suka di sosial media sih, karena kebanyakan dari yang saya ini ya, yang saya pelajari, kalau makanan itu lebih banyak naiknya itu di sosial media. Karena kalau jualan makanan kayak di e-commerce, Tokopedia, terus di ini ya Shopee kayak gitu-gitu memang agak sedikit lama sih gitu. Oke, Jadi itu Mas Yogi. Hmm, oke, baik. Karena ini mungkin memang sudah mendekati jam 3 karena keterbatasan waktu juga. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Kita ini aja dulu ya untuk pertanyaan kita kolek dulu. Nanti kalau ada kesempatan akan kita jawab seperti itu ataupun di lain kesempatan. Tapi kalaupun nggak mau buat dijawab gitu ya, ini bisa banget buat daftar pendampingan brandingnya program Fit for Women dan juga Sit Asia ini adalah salah satu mitra kita ya di pendampingan branding kayak gitu. Jadi kalau mau ketemu Mas L mungkin nanti ya kan ya, silakan untuk daftar Bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya di pendampingan branding program Sit for Women. Karena aku lihat tadi kalau dari penjelasannya Mas L tuh nanti ibunya belum puas nih Mas. Mau nanya terus kayak gitu ya. Dan juga waktunya ini terbatas, jadi tidak akan bisa dijawab sekarang. Jadi langsung aja daftar di kelas pendampingan brandingnya program Sit for Women. Nanti akan dimasukkan ke kelas-kelas branding dan akan diajarkan terkait branding gitu ya. Ini secara khusus. Nanti kalau emang di kelas kan bisa langsung ketemu sama bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya. Jadi tahu untuk usaha masing-masing dan juga tips apa yang tepat untuk brandingnya bunda-bunda dan juga sister-sister masing-masing kayak gitu. Oke, ini akhir dari Q&A. Terima kasih Mas El tadi sudah memberikan pemaparan dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya. Oke, ini terakhir aku mau minta bantuan dari Mas El. Tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya kan?
minta tolong dipilih 3 pertanyaan yang akan mendapatkan gimmick dari program Sit for Women untuk webinar kali ini. Silakan Mas El. Waduh, ini saya bingung, pertanyaannya bagus semua. Ini kalau diumumkan terakhir nanti aja enggak apa-apa. Ini terakhir udah. Maksudnya via WA di grup itu mungkin. Karena saya jadi Oh, bingung gitu ya. nggak Oh, apa-apa Mas, bagus-bagus semua. di sini biar nanti ibu-ibunya langsung terinfo gitu siapa yang Tadi saya cukup tertarik. Pertama adalah pertanyaan yang terakhir tadi. Dari, mohon maaf tadi saya lupa gitu ya. Saya gampang lupa dari orangnya Bu gitu ya. Rifka di Bu Nyantang Rifka, Pucot. tadi kan menarik banget nih. Mau branding dulu apa marketing dulu gitu ya. Nah, itu menurut saya cukup menarik karena memang kadang orang bingung, aku sudah punya produk, ini tak branding sih, opo ini ya digital marketing sih ya gitu. Nah, kalau menurut saya kalau sudah punya produk jualan sih gitu. Jadi menarik itu, bisa jadi bahan pembelajaran kita. Terus pertanyaannya tadi yang pertama tadi juga menarik sih. Oke, tipsnya ya dari Bu Siti Nikmatul tadi minta tips untuk berjualannya kayak gitu ya. Ya, oke. Oke, boleh satu lagi Mas? Satu lagi yang pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Ibu Susi Kurnia ya, terkait ini ya, kalau konten pribadi healing Ya, itu naik gitu engagementnya ya. Tapi karena kalau untuk gini, konten jualannya belum bisa kayak heeh, gitu. karena itu hampir dialami banyak konten kreator pemula. Jadi pertanyaan itu menurut saya sangat menarik karena hampir semua konten kreator pemula mengalami itu gitu loh. Jadi wah, kalau kita share tentang pribadi itu banyak orang yang ini ya, karena memang sosial media itu ya salah satunya kalau kita rotok flexing tipis-tipis kayak gitu-gitu tuh wah gitu ya, naiknya cepet gitu. Kita share-share yang alay-alay, kita share-share yang kayaknya berbau sesuatu yang kontroversial kayak gitu itu menarik banget untuk orang-orang itu mau komen, mau kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi kalau kita langsung hard selling, jualan-jualan kayak gitu, wah agak agak susah. Makanya tadi salah satu solusinya adalah gitu. Jualan tapi awal-awalnya dikemas pakai seakan-akan kita itu tetap healing. Menarik itu. Oke, Oke. baik. Terima kasih Mas El sudah dipilihkan gitu ya. 3 pertanyaan terbaik untuk webinar kali ini. Ada Ibu Siti Nikmatul, Ibu Susi Kurnia, dan juga Ibu Rifka di Pujon dan juga Ngantang. Nanti akan dihubungi oleh tim program ya untuk dikirim gimmick dari program Sit for Human seperti itu. Terakhir saya mengucapkan terima kasih untuk Mas El sudah sharing tadi dan juga sudah menjawab beberapa Siap. pertanyaan dari Bunda-Bunda dan juga sister-sister. Dan terakhir sebelum kita tutup acara ini, kita mau dokumentasi, kita mau foto bareng terlebih dahulu. Seperti itu ya. Boleh untuk bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya, untuk kameranya dibuka biar kelihatan muka-mukanya ini yang sudah join. Oke, nanti akan dibantu oleh tim untuk fotonya. Oke, untuk bunda-bunda dan juga sister-sister mohon untuk tidak chat dulu ya di kolom komentar karena nanti kasihan yang dibawa-bawa ketutup kolom chat kayak gitu ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Boleh lagi? 1, 2, 3. Terakhir cuan nih. 1, aduh semuanya. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Mas El yang sudah memberikan materi di siang hari ini webinarnya. Ini ibunya makin tertarik terkait digital marketing kayak gitu. Dan bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya yang sudah tertarik dan juga banyak banget pertanyaan terkait digital marketing, silakan untuk mendaftar di kelas pendampingan digital marketing dari program Sit for Human. Nanti akan kita share ya informasinya. Dan untuk bunda-bunda yang terdaftar, ini akan mendapatkan pendampingan digital marketing untuk mengembangkan usahanya biar semakin maju lewat promosi digital marketingnya seperti itu. Kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih untuk bunda-bunda semuanya yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.